Tidak malu dan gengsi, seperti itulah yang kini sedang dirasakan oleh Ririn Ekawati. Manakala saat ini dirinya sedang menjalani usaha kuliner dengan berjualan batagor. Namun sayang seribu sayang, niat mula Ririn Ekawati bersama dengan suami tercinta Ibnu Jamil dengan membuka usaha bisnis kuliner kopi dan batagor mendapat bulian dari netizen yang menyebut mereka turun kelas. Mengetahui hal tersebut, Ririn Ekawati pun mengungkapkan perasaan isi hatinya serta memberikan sindiran halus namun menohok kepada para netizen yang membulinya. Apa itu gengsi? Di kampus saya nggak ada kata gengsi untuk mencari nafkah. Selagi halal, selagi tidak merugikan orang lain, pasti akan saya lakukan. Ada beberapa orang yang DM, Mbak Ririn turun kelas deh, nggak malu jualan kopi, and bla bla bla. Aduh Mbak, Mas, saya masih bisa bertahan dan berjualan kopi dan lain-lain aja, udah bersyukur di masa seperti ini. Alhamdulillah. Dan satu lagi, dengan adanya itu semua, kita bisa berbagi lapangan pekerjaan. Orang lain gak perlu tahu proses susahnya seperti apa. Yang penting hasil akhirnya bisa bikin keluarga bahagia. Jadi buat teman-teman yang sedang berusaha apapun itu, semangat terus ya, dan jangan pernah gengsi. Sontak kalimat teguran yang ditujukan kepada netizen yang membulinya mendapatkan pujian dan respon positif dari rekan sesama artis. Salah satunya adalah Sandra Dewi yang mengatakan bahwa justru dirinya bangga kepada Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil. Gue sih bangga banget bisa banyak usaha. Semua dijadikan bisnis, cuan, cuan, cuan. Semangat sayangku. Sebagai seorang suami, tentu saja Ibnu Jamil sangat mendukung dan mensupport apa yang dilakukan oleh sang istri tercinta. Baginya, tulisan kalimat Ririn Ekawati di akun Instagramnya justru juga untuk memotivasi siapapun yang kini sedang dan ingin berusaha ataupun berdagang agar tidak malu dan gengsi, serta terus semangat dan tidak pantang menyerah untuk menjalankan usaha, apapun jenis usahanya. Apalagi saat ini di tengah masa pandemi di mana sektor ekonomi sangat terdampak, maka jika di tengah berbagai himpitan dan tantangan namun usahanya masih terus bertahan, Ibnu Jamil mengacungkan jempol. Maka seperti inilah rasa bangga Ibnu Jamil kepada Ririn Ekawati yang terus berusaha apapun jenis usahanya, serta dampaknya adalah juga membantu dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Enggak, biasa aja buat gua. Malah justru Ririn tuh orangnya sejauh ini senang banget yang namanya positive way atau positive vibe. Dia selalu merespon buat orang-orang yang mau berpikir positif. Nah, itu adalah salah satu respon dia untuk mempositifkan sesuatu yang negatif. Jadi gimana caranya dia bisa mengubah sesuatu yang negatif itu selalu menjadi positif. Intinya sih seperti itu. Apapun respon orang, mungkin tanggapan orang, atau mungkin setelah membaca postingan itu mau negatif, mau positif, itu kan balik lagi ke orang. Tapi setidaknya di situ kalau gue baca ya, itu sangat inspiring banget. Sebenarnya ada unsur motivasi yang bisa dijadikan buat teman-teman yang sekarang lagi usaha. Ayo semangat apapun usahanya, selagi nggak nyusahin orang, nggak ngeribetin orang, dan bisa berjuang sendiri di tengah pandemi seperti ini udah hebat banget. Mau dagang apapun nggak penting gitu, yang penting adalah semangatnya. Hebat loh buat teman-teman yang pejuang hidup yang sekarang lagi mempertahankan usahanya di tengah pandemi ini dengan apapun cara dan masih bertahan sampai sejauh ini, itu adalah poin plus banget. Kayak Ririn kan punya usaha juga, nggak cuma makanan minuman juga ada gitu. Iya, sebenarnya iyalah, ngapain gitu loh. Kita nanggepin sesuatu yang negatif terus berakibat diri kita jadi negatif juga. Rugi banget gitu loh, rugi banget. Rasa tidak malu dan gengsi juga dilakukan oleh Ruri Republik selama pandemi. Tak bisa dipungkiri bahwa di zaman pandemi saat ini banyak anggota masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Namun, sebagai seorang manusia yang beriman, tentu saja tidak boleh putus harapan dan terus selalu berusaha agar kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi.
Tidak malu berusaha apapun asalkan halal, itulah yang kini sedang dilakukan oleh Ruri, vokalis band Republik. Dengan kondisi saat ini, Ruri mengaku tidak menyerah dan pada akhirnya berusaha untuk berjualan es buah dan juga es kelapa muda. Mengaku memiliki keahlian di bidang kuliner, tentu saja Ruri memanfaatkan keahliannya tersebut dengan berjualan sop buah dan es kelapa dan tentu saja tanpa rasa malu. Bagi Ruri, selain untuk mendapatkan penghasilan di masa pandemi, motivasi serta pesan utama ke publik adalah janganlah malu untuk berusaha di bidang apapun, selama usaha yang dijalankan adalah sesuatu yang halal. Yang pasti motivasinya adalah kita memberikan pesan kepada semua orang di luar sana pada saat lagi susah seperti ini ya. Lagi saat pandemi seperti ini, kita nggak usah malu apapun yang kita lakukan untuk menafkahi atau berdagang untuk keluarga. Menurut saya sih itu buat motivasi buat teman-teman di luar sana. Oh, kalau cibiran itu sebenarnya udah biasa dari dulu ya. Misalnya ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang enggak, itu hal yang wajar. Jadi buat saya pribadi nih, apalagi karena kondisi saat ini tuh banyak hikmah. Jadi ya kita mau dihina pun ya udah sih gitu loh. Nggak perlu kita balas juga gitu. Cuma kita memberikan contoh yang terbaik, maksudnya memberikan pandangan bahwa apa yang gue lakuin ini sebenarnya bukan hal yang negatif, ini hal yang positif. Jadi lu nggak usah malu. Kan kasihan kalau teman-teman di luar sana tuh, misalkan ya contohnya jual gorengan dia malu. Padahal kan kondisi saat pandemik seperti ini kan mestinya bisa melakukan hal itu gitu loh. Itu sih. Yang pasti keluarga sangat tahu siapa Ruri, terus bagaimana apa yang bakal dilakukan untuk keluarga. Yang pasti hal-hal yang positif untuk diberikan kepada keluarga. Contohnya memberikan sesuatu untuk keluarga, terus menafkahi, kerja segala macam ya. Contohnya salah satu contoh yang paling baru ini ya, banyak orang tahu bahwa saya jualan es kelapa sama sop buah. Jadi ya itu bukan hal yang aneh sebenarnya. Kenapa mesti dibilang aneh kan gitu? Itu hal yang positif kok gitu. Karena sebenarnya gini, dari awal tuh saya sering bikin kalau buat bukaan takjil itu teman-teman kru, teman-teman Republik, itu saya sering bikin sendiri. Karena memang basicnya saya dari kuliner. Dulu sekolahnya di sekolah pariwisata, jadi bisa bikin makanan, bisa bikin takjil gitu loh. Ya, sering beberapa kali bikin, teman-teman bilang enak banget, akhirnya coba jualan. Ya macam-macam, ada yang bilang ini mirip Ruri ya, apa ini Ruri, kok maksudnya jadi jualan ya, macam-macam lah, beda-beda. Ada yang nilainya ini Ruri, ada yang bilang juga, ada yang ragu, karena saya bilang mirip doang sih gitu. Ada, jadi ya pas kemarin pas lagi mau motong kelapa, pas belahin kelapa, dia minta foto akhirnya. Oh ini mirip, nggak apa-apa, mirip juga, yang penting foto katanya gitu. Oke, akhirnya foto juga gitu. Saya hobinya ngeracik minuman, jadi ya pas part ngeracik minumannya. Karena kan kalau kelapa biasa kan itu udah biasa, kalau ini kan beda. Kurma kelapa, terus dibikin ada pakai krim, ada pakai susu gitu-gitu. Kendala cuma satu, mental aja sih. Mentalnya siap apa enggak turun ke jalan gitu aja sih sebenarnya. Betul, karena memang pada saat pandemi ini kan apalagi lagi bulan puasa ya, dan memang biasanya kalau yang takjil-takjil begitu atau makanan-makanan biasanya 4 kali lipat omsetnya naik, dan memang terbukti bahwa jualan es kelapa pun lumayan menguntungkan. Yang pasti apa yang saya lakukan ini yang pasti untuk keluarga, yang pasti satu. Terus untuk papa juga, semoga papa di surga sana bangga dengan adanya Ruri di sini, bisa berjuang untuk keluarga. Dan mudah-mudahan di saat pandemi sekarang ini dan kita semuanya bisa menghirup udara bebas lagi, tidak pakai masker lagi, dan semuanya berakhir dan kita bisa hidup seperti biasa, normal kembali. Amin. Ya, untuk di era pandemi ini yang pasti hikmahnya banyak. Ya kita mesti bertahan hidup, terus lebih keras lagi, dan mesti benar-benar struggle lagi, dan kita juga nggak bisa cengeng, dan kita juga tidak bisa menyalahkan keadaan. Kita tetap harus bangkit, dan kita pasti bisa bangkit karena memang Allah memberikan cobaan kepada umatnya, memang yang dia mampu. Jadi kita masih mampu dan kita pasti mampu. Semangat buat semuanya, dan pasti pandemi ini berakhir. Amin.
Kehidupan di ibu kota sangatlah keras. Seperti itulah yang sering terdengar pepatah mengenai kota Jakarta. Hal tersebut juga dirasakan oleh Miska Mancung, di mana dirinya dahulu pernah merasakan popularitas sebagai artis cilik. Namun siapa sangka perjalanan hidupnya kini berubah drastis, hingga harus berjualan parfum bersama ibunda tercinta demi menyambung hidup. Perasaan malu dan gengsi harus dienyahkan Miska Mancung agar terus mendapatkan penghasilan yang halal. Miska Mancung pun membantu sang bunda berjualan parfum keliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Dari hasil penjualan parfum itu, ibunda Mancung pun bisa menggunakannya untuk membeli makan dan membayar kontrakan. Jadi kemarin itu kan sempat corona ya. Jadi kita nyari kerjaan di mana-mana itu susah kayak gitu kan. Akhirnya kita berpikir tuh gimana kalau kita jualan parfum kayak gitu. Sempet nanya sama si kakak gitu kan, gitu ya udah mah, kata dia, coba, dia bilang gitu. Akhirnya udah iseng-iseng, dari yang kita nggak bisa ngeracik kayak gitu kita tanya sama orang kayak gitu. Akhirnya sekarang kita jalanin itu. Belajarnya sih sebentar ya. Jadi pas saya belanja sekalian minta diajarin di toko itu ada di daerah Condet sana, di pusatnya sana. Itu kita diajarin cara ngeraciknya, terus habis itu sampai rumah kita praktekin. Cuma ya belum lancar gitu, tapi kalau sekarang mau udah lancar kayak gitu. Berdua. Tapi kalau sekitaran sini sih saya. Nah, tapi kalau kayak ke Taman Mini atau pokoknya yang tempat-tempat hiburan, kalau saya kan orangnya pemalu kayak gitu. Saya lebih ke inian ke dia, kakak tawarin kayak gitu. Kalau yang tempat-tempat rame saya nggak berani. Tapi kalau kayak ramenya kayak pasar gitu kan, ibu-ibu kayak gitu berani. Itu satu-satunya sumber pemasukan kita. Jadi dengan kita jualan itu kita bisa menuhin kebutuhan kita, kayak bayar kontrakan, kayak apa tuh, makan sehari-hari kayak gitu. Iya, sempat kerja di warteg. Nah, itu kerja ya ya gitu. Kalau kerja kan dari pagi sampai malam ya kayak gitu. Udah gitu kasihan anak nggak bisa istirahat karena kan ngikut semua kayak gitu kan. Ya itu kerja di warteg hampir setahun. Udah gitu ada ide itu untuk bikin parfum, jadi kita jalanin parfum itu sekarang. Jadi berhenti dari warteg itu. Tapi kalau warteg itu suka anak buahnya kan inian gitu, maksudnya suka libur kayak gitu-gitu. Si bos suka ini masih WA gitu, Mbak lagi gak ada kegiatan nggak, bantuin dong, aku nggak ada yang bantuin kayak gitu. Oke, saya bilang gitu. Jadi bisa sekalian jualan parfum, bisa sekalian ini kerja kayak gitu. Biasa sih gitu. Untuk harapan aku sih semoga parfum itu laris manis terus, banyak yang suka. Pernah sih kayak ditanya, kamu kok sekarang nggak syuting, kok kamu jualan parfum? Ya untuk yang pertanyaan kayak gitu aku jawab, ya nggak apa-apa, bantuin mama. Terus kadang suka ada yang kayak bully juga, tapi mama bilang sabar aja. Untuk ngeluh enggak, soalnya setiap aku sedih langsung disemangatin mah. Paling nimbulin aja sih semangat supaya dia tuh nggak usah meduliin orang kayak gitu. Emang sih kadang suka, mau aku tuh di sekolahan dijauhin kayak gitu-gitu. Coba dong, udah biarin, saya bilang, toh kamu nggak minta makan sama mereka, udah nggak usah dianggap. Ntar kalau kamu ada uang atau jadi artis lagi juga mereka deket lagi, saya gituin aja. Jadi dia semangat lagi gitu. Jadi nggak mikirin yang tadinya sedih-sedih, mikirin temennya gitu. Sekarang mau udah enggak gitu.